Halo, selamat datang di channelku. Terima kasih sudah buka video ini, teman-teman. Apakah salah satu yang mendapatkan surat teguran pajak? Oke, teman-teman tidak perlu bingung, tidak perlu panik juga ya, karena di video ini akan aku jelaskan bagaimana cara kita menjawab, bagaimana cara kita menyikapinya dan juga membereskan permasalahan ini ya, teman-teman. Tidak perlu bingung ya. Dan memang di tahun 2024 ini ataupun tahun 2023 ya, setelah kita lapor SPT berakhir, itu banyak sekali teman-teman kita wajib pajak yang mendapatkan surat teguran pajak ya. Tapi memang sebenarnya surat teguran pajak ini banyak sih, banyak hal yang bisa menyebabkan terjadi ya. Di antaranya adalah karena memang tidak lapor SPT ya. Ini yang paling banyak saat ini. Kedua, memang biasanya itu ada beberapa STP yang sudah dikirim surat tagihan pajak tidak direspon. Itu juga biasanya ada surat teguran pajak ya. Meskipun kadang-kadang kita tuh STP-nya pun nggak nyampe ke kita gitu ya. Tiba-tiba ada surat teguran pajak dan tentunya masih ada lagi surat teguran pajak yang dikeluarkan oleh kantor pajak. Biasanya yang memang pasti karena ada kewajiban pajak yang menurut kantor pajak belum kita laksanakan, belum kita penuhi ya. Oke, nah di sini video ini akan membahas khusus yang untuk tidak lapor SPT. Oke, jadi memang ada dua hal ya teman-teman untuk menyikapinya, untuk membalas atau merespon ya. Nah yang pertama adalah bagaimana cara menyikapi kalau kita sebenarnya sudah lapor SPT. Yang kedua adalah kalau kita belum lapor SPT. Nah untuk yang nomor satu ya, yaitu untuk yang sudah lapor SPT tentunya itu lebih mudah ya. Silakan langsung saja hubungi AR-nya, kemudian tunjukkan bukti lapornya ya. AR-nya di mana? Ada di surat teguran itu ya. Ada nama AR-nya siapa, kemudian nomor teleponnya. Nah, tapi mungkin ada juga ya yang grogi atau bingung nanti kalau ditanya ini itu oleh AR seperti apa ya. Teman-teman juga bisa membalas surat ini, nanti dikirim lewat pos saja. Dikirim lewat pos, kemudian dilampirkan bukti sudah lapor SPT-nya. Seperti itu, sesimpel itu untuk yang sudah lapor SPT. Nah, untuk yang belum lapor SPT memang ini lebih ribet sedikit ya, sedikit aja. Oke, ini beberapa terjadi itu belum lapor SPT. Yang pertama adalah karena lupa. Ya, mungkin sibuk ya, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan kegiatannya sehingga lupa lapor SPT. Kemudian juga ada karena memang tidak tahu, teman-teman ya. Ada juga yang karena disengaja. Nah, untuk yang lupa, teman-teman ya silahkan langsung saja lapor SPT-nya, kemudian nanti hubungi AR-nya kalau bukti sudah lapor. Bagaimana sih cara lapor SPT tahunan? Caranya teman-teman bisa cek ya di deskripsi atau di channel ini tuh banyak sekali tutorial untuk lapor SPT tahunan. Silahkan buka saja di situ ya. Kemudian untuk yang tidak tahu ini kebanyakan karena memang mohon maaf saya menyebutnya asal-asalan bikin NPWP ya. Karena sebenarnya kan bikin NPWP itu ada syarat dan ketentuannya. Nah ini biasanya karena melamar kerja sudah disyaratkan menyerahkan NPWP oleh perusahaan itu ya. Padahal kan seharusnya tidak semuanya menyerahkan NPWP kalau memang penghasilannya di bawah PTKP seperti itu ya. Oke, kemudian yang paling banyak ini adalah teman-teman kita yang ikutan program afiliator. Jadi mungkin ikut Shopee afiliator ataupun TikTok afiliator ataupun afiliator yang lain itu mensyaratkan memasukkan nomor NPWP untuk nanti mengambil komisi afiliatornya. Nah, itu beberapa akhirnya tidak tahu kalau harus lapor SPT. Bahkan mungkin program afiliatornya nggak jalan dan NPWP-nya tidak terpakai, tapi juga akhirnya tidak lapor SPT karena tidak tahu. Nah yang terakhir adalah sengaja biasanya nggak lapor juga nggak apa-apa. Nah itu tidak bisa ya teman-teman ya sekarang ya karena suratnya itu otomatis ya mereka makin canggih. Sistem di DJP itu makin canggih. Tidak lapor SPT punya NPWP kemungkinan besar akan mendapatkan surat teguran. Oke, kita akan bahas untuk yang memang tidak tahu harus seperti apa sih. Nah, yang tidak tahu yang memang baru kemarin-kemarin ini bikin NPWP itu pasti biasanya juga belum punya EVIN ya. Nah, EVIN ini akan kita pakai untuk mendapatkan untuk login ke DJP ya, ke webnya web pajak ya DJP online ya. Silakan teman-teman ajukan EVIN, kemudian ini ajukan EVIN sekarang ini harus ke kantor cabang ya teman-teman ya. Tidak seperti sebelumnya bisa online. Kemudian setelah itu nanti aktivasi EVIN-nya. Nah, kemudian teman-teman akan mendapatkan password untuk login ke DJP. Nah, setelah itu teman-teman silakan lapor SPT-nya dan juga hubungi AR ya. Tutorialnya semuanya ada di channel ini ya. Nah, seperti itu aja sih. Sangat mudah sebenarnya teman-teman ya. Tetapi mungkin ada yang bingung, ada yang ragu, ada yang takut, ada yang gelisah, cemas, gundah gulana. Silahkan teman-teman pun bisa hubungi kami ya.
linknya ada di deskripsi. Saya cantumkan WhatsApp kami. Kami pun bisa membantu teman-teman untuk menyelesaikan masalah perpajakan teman-teman ya, khususnya untuk surat teguran pajak ya. Nah, tapi teman-teman ya, saya infokan di awal bahwa kami hanya akan membantu untuk yang benar-benar ingin lapor dengan cara yang benar. Kalau direka-reka, kalau dianeh-anehin, mohon maaf kami tidak bisa membantu. Yang ingin lapor tetapi tidak tahu caranya atau mungkin takut ataupun bingung, bisa kami bantu ya. Nanti teman-teman silakan hubungi kami, kemudian kami akan pandu seperti apa langkahnya. Kalau memang harus lapor SPT, kami akan pandu dan mohon berikan data yang sebenar-benarnya. Oke, jadi seperti itu caranya, sangat mudah. Semoga video ini membantu atau minimal meringankan beban pikiran teman-teman ya. Oke, jadi saya doakan semoga segala permasalahan pajak ataupun permasalahan hidup teman-teman segera beres ya, karena masih ada permasalahan selanjutnya di kehidupan ini ya teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial perpajakan yang akan aku sharingkan di channelku ini. Terima kasih.